bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Bunta, Morowali Utara masih terjebak banjir. Seorang warga desa Torue, Kabupaten Parigi Motong hilang terseret arus sungai. Mantan Kades Siweli Kabupaten Donggala divonis penjara selama 1,5 tahun. Dua tersangka kasus korupsi dana program bantuan sosial Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan di Desa Siweli, Kecamatan Balaisang tahun 2023 resmi ditahan setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Palu. Kedua terpidana adalah mantan Kepala Desa Siweli berinisial JUN dan kontraktor berinisial AHU. Dari proses persidangan akhir, kedua tersangka dinilai terbukti melakukan penyelewengan dana bansos sebesar 300 juta rupiah. Junior dimasukkan ke LPP Rutan Perempuan dan menjalani hukuman selama 1,5 tahun dan denda 50 juta rupiah, serta mengembalikan kerugian negara sebesar 58.455.000 rupiah. Sementara AHU dimasukkan ke Rutan Maesa dengan masa kurungan 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, AHU diminta mengembalikan kerugian negara sebesar 279.400.000 rupiah. Keduanya menyelewengkan dana pengadaan kambing dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Siweli. Nah, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kami memberitahukan kepada kedua terpidana dan secara kooperatif datang ke Kejaksaan Negeri Donggala untuk dilaksanakan eksekusi. Jadi ini bukan dalam rangka kita melakukan penahanan, ini melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap kedua terpidana ini yang sebelumnya menjalani penahanan rumah. Sebelumnya, kedua terdakwa ditangkap pihak Kejari Donggala pada bulan Agustus dan September 2024. Dalam persidangan, terdakwa JUN dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa AHU dihukum 1,5 tahun penjara. Keduanya sempat mengajukan banding, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Tipikor Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong digelar Rabu pagi. Pemilu kada yang diikuti 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati ini berjalan aman dan lancar. Ribuan personil keamanan diterjunkan untuk mengamankan jalannya PSU. Mengantisipasi terjadinya gangguan dalam proses pemungutan suara ulang tersebut, Gubernur dan Wakapolda Sulawesi Tengah serta Komisioner KPU Republik Indonesia turun langsung memantau pelaksanaan pemungutan suara. Pemerintah daerah maupun aparat kepolisian daerah Sulawesi Tengah berharap pelaksanaan PSU bisa berjalan aman dan lancar, serta semua pihak bisa menerima hasil pemungutan suara ulang tersebut. Sementara itu, pihak KPU Republik Indonesia memastikan tidak adanya perubahan data dalam pemungutan suara ulang Pilkada Parigi Motong. KPU menegaskan tidak adanya pemutakhiran data pemilih pada PSU kali ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan perubahan jadwal hari dari tanggal 19 dimajukan tanggal 16, saya pikir ini semata-mata berorientasi pada pelayanan pemilih pengguna hak pilih. Jangan sampai penentuan hari pemungutan suara PSU itu malah ada beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak bisa datang ke TPS. Nah, kenapa ketidakhadiran datang ke TPS? Karena memang ada ritual keagamaan yang dimana pemilih harus tetap ada di
rumahnya. Ini harus dihormati, dan populasi pemilih ini nggak sedikit, banyak sekali. Ya, sehingga dimajukanlah ke tanggal 16. Dan yang terpenting, ya, tanggal 16 April 2025 sesuai perintah Undang-Undang Pilkada itu adalah hari yang diliburkan. Terima kasih, Pak. Berdasarkan data KPU Parigi Motong, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilkada sebanyak 327.357 orang. Adapun jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 818 TPS yang tersebar di 283 desa dan kelurahan. Syahrul Cahya melaporkan dari Parigi Motong. Plafon ruang perawatan Rumah Sakit Mukoyurli, Kabupaten Buol ambruk. Akibatnya, 6 pasien yang sedang menjalani rawat inap mengalami luka-luka. Belum diketahui penyebab ambruknya plafon rumah sakit tersebut. Bukan hanya itu saja, meresahkan semua orang yang nantinya Ribuan anggota organisasi masyarakat Al-Khairat yang tergabung dalam Presidium Aksi Bela Guru Tua melakukan aksi unjuk rasa damai Jumat sore. Mereka menuntut aparat kepolisian menangkap dan mengadili Fuad Riyadi alias Fuad Pleret. Dua pria asal Palu berinisial MF dan MZ ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah karena membawa narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu sebanyak 4,4 kg. Sedikitnya 50 massa yang menamakan diri Solidaritas Perempuan Anti Kriminalisasi berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Donggala Senin siang. Mereka menuntut pembebasan terhadap Fatma, warga Kabupaten Sigi yang diduga melakukan korupsi dana simpan pinjam. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Donggala Selasa sore tidak hanya mengakibatkan banjir, tapi juga jalan amblas. Jalan penghubung antar desa di Desa Poelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala terputus akibat tergerus banjir. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Buasi, Tabi.